Pria ini terjatuh ke dalam tong yang berisi acar timun, namun tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Bahkan sampai akhirnya pabrik tersebut tutup permanen. 100 tahun kemudian, dua orang anak tidak sengaja membuka tong tersebut dan membangunkan pria itu. Pria itu tidak menua sama sekali dan tentu ia dibawa ke sebuah lab untuk diteliti oleh para ilmuwan. Pria itu tampak baik-baik saja dan dirinya seperti diawetkan bagaikan acar timun. Jangan lupa like, subscribe dan komen, dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya, biar tidak ketinggalan update video lainnya. Dulu kala hiduplah seorang pria bekerja keras bernama Greenbaum. Ia jatuh cinta dengan seorang wanita bernama Sarah dan keduanya kemudian menikah. Tapi tak lama kota mereka dijajah oleh pasukan negara asing dan membantai semua orang yang ada di kota mereka. Mereka berdua pun kemudian mencoba merantau ke negara lain untuk hidup lebih baik. Green mendapat pekerjaan sebagai pemburu tikus di sebuah pabrik acar. Uang yang mereka kumpulkan kemudian Green belikan petak makam untuk mereka berdua kelak jika sudah meninggal. Sampai akhirnya sebuah berita menggembirakan datang di mana istri Green akhirnya hamil anak pertama mereka. Hari itu ketika Green sedang memburu para tikus, ternyata ada sekelompok pasukan tikus mulai menyerangnya sampai akhirnya membuat Green terjatuh dari atas dan masuk ke dalam tong acar timun yang tidak diketahui oleh siapapun di sana. Sampai akhirnya pabrik itu pun tutup secara permanen dan Green masih ada di dalam tong tersebut. Ratusan tahun berlalu sampai ada dua orang anak yang menerbangkan drone tidak sengaja masuk ke dalam pabrik tua itu. Drone tersebut menabrak tong acar dan membukanya. Kemudian tak lama Green terbangun dari tong tersebut tanpa berubah sedikit pun. Setelah kejadian itu Green dibawa untuk diteliti oleh para ilmuwan yang yakin dirinya terawetkan oleh air asin acar itu. Green sempat menanyakan kepada dokter di mana keberadaan istrinya yang ternyata sudah meninggal. Tapi Green malah sangat marah dan memukul dokter tersebut. Esoknya dokter memberi kabar bahwa ternyata Green memiliki keturunan yaitu seorang cicit bernama Bean. Mereka pun akhirnya bertemu di mana sosok Bean yang sangat mirip dengan Green. Diawetkan ratusan tahun, tentu perubahan di kota ini membuat Green sangat keheranan. Ia bahkan sempat kaget ketika ada taksi mendekat ke arah mereka. Green sangat terpesona melihat apartemen Ben yang begitu besar berbeda dengan kehidupannya dulu. Kini Green tinggal bersama Ben dan Ben mencoba mengajak Green untuk berkeliling mencoba berbagai hal baru bagi Green. Sampai kemudian Green penasaran akan foto keluarga mereka yang ternyata dimiliki oleh Ben. Green begitu gembira melihat foto-foto mereka dahulu dan melihat sosok anak dan cucunya yang adalah orang tua Ben. Namun mereka berdua meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Green mengajak Ben untuk ke makam mereka yang dulu pernah dibelinya. Tapi sesampainya di sana, ia malah menemukan tempat kumuh yang sudah porak-poranda. Bahkan di atas makam istri Green ada sebuah papan iklan di sana. Begitu terpuruknya Green melihat keadaan makam istrinya. Tidak hanya makam istri Green, ternyata makam kedua orang tua Ben pun ada di sana. Sampai tiba-tiba ada sekelompok pekerja yang mengusir mereka karena pekerja-pekerja itu akan memasang iklan baru di atas makam Sarah, istrinya Green. Ketika melihat iklan yang terpasang di sana, Green langsung teringat dengan negara yang mempersulitnya. Karena dendamnya yang besar kepada negara itu, ia kemudian memarahi pekerja di sana dan kemudian memukulnya. Terjadi keributan antara Green bersama para pekerja tersebut sampai akhirnya membuat dua Green ini di penjara. Semenjak itu Green bertekad ingin membeli tanah makam mereka, tapi ia meminta uang dengan Ben yang tentu langsung ditolak mentah-mentah. Ben adalah seorang pembuat logo bernama Big Bob dan hari itu ada seorang klien ingin bertemu dengannya. Alih-alih mendapat pekerjaan, ternyata klien itu tidak jadi mengambil brandnya karena rekam jejak Ben yang pernah dipenjara akibat perbuatan Green. Ia pulang ke rumah dan menceritakan hal tersebut kepada Green. Green sempat memberi ide lebih baik mereka membuat sebuah acar untuk dijual, tapi tentu Ben tidak mau. Green bertekad ia akan membuktikan kepada Ben bahwa ia akan menjadi kaya dan membeli tanah makam tersebut. Kemudian Green pun akhirnya pergi dari apartemen Ben. Apakah Green akan berhasil mewujudkan impiannya? Seorang pria terjatuh ke dalam tong acar dan tidak ada yang mengetahuinya sampai pabrik tersebut tutup. Ratusan tahun berlalu, dua orang anak tidak sengaja membuka tong tersebut dan akhirnya pria tersebut bangun dari tidurnya. Pria bernama Green ini ternyata memiliki keluarga satu-satunya bernama Ben yang begitu mirip dengan dirinya. Green meminta Ben mengajaknya ke makam istrinya yang ternyata sudah terbengkalai dan bahkan ada pembangunan di sekitar makam istrinya. Green bertekad ingin mengumpulkan uang untuk mengambil lagi tanah makam keluarga mereka. Ia memiliki ide untuk membuat acar timun dan pergilah Green ke minimarket. Tapi ia begitu kaget mendapati bahwa harga timun sekarang begitu mahal. Green pun mendapat ide mencari timun yang murah, yakni mencarinya di pembuangan sampah. Bahkan ia juga mendapat garam di sana. Green menyiapkan alat-alat yang ia butuhkan untuk nantinya berjualan acar timunnya itu. Ia juga mencari tong tak terpakai untuk kemudian dimasukkan acar-acar tersebut lalu garam. Ia menggunakan air hujan yang turun untuk pengawetnya. Selesailah pembuatan acar timun milik Green dan akhirnya sudah siap untuk dijual. Dua orang datang kepadanya penasaran dengan acarnya. Pria itu begitu kaget mencium aroma timun tersebut
tersebut begitu kuat dan tidak menggunakan bahan pengawet apapun. Kedua pria itu kemudian membeli acar Green dan Green berhasil mendapatkan penghasilan pertamanya. Sebelumnya Green bersama Ben terlibat kekerasan terhadap orang asing dan membuat mereka masuk penjara. Karena kejadian itu, Ben kehilangan kesempatan kerja dan akhirnya kini hidupnya sulit dari hari ke hari dan hubungannya menjadi buruk dengan Green. Sampai hari itu Ben tidak sengaja melihat sebuah video di mana Green menjadi terkenal karena ada seorang blogger mengupload videonya di YouTube, bahkan ditonton jutaan orang. Dimanapun Ben duduk, semua orang sedang menonton Green yang menjual acar. Ketika sedang berjalan pulang, Green diwawancara seseorang reporter dan di sana Green memberi pesan kepada Ben bahwa dirinya lebih kreatif daripada Ben. Hal itu membuat Ben kemudian memiliki ide brilian. Hari itu ketika Green sedang berjualan, sekelompok petugas kesehatan datang mengecek jualan Green. Acar timun Green disita karena sudah melanggar kode etik kesehatan. Kini semua orang yang membeli acar itu kemudian membuang acar milik Green dan ternyata Ben lah dalang dari semua itu. Kedua blogger yang mempopulerkan acar Green pertama kali menemuinya dan memberinya ide untuk mencari pegawai magang dari kalangan mahasiswa tanpa dibayar. Green bisa mengompensasi mereka dalam pendidikan dan pengalaman. Jadilah akhirnya ia merekrut seorang wanita yang menjadi asistennya dan mengajak mereka yang lain menjadi pekerja pembuat acarnya. Para mahasiswa itu berkeliling menjual acar tersebut dan hal itu dilihat oleh Ben yang emosi mengetahuinya. Kini semua orang memakan acar milik Green. Dari uang yang terkumpul, Green berhasil membeli tanah pemakaman milik keluarganya dan kini makam tersebut sudah jauh lebih baik. Tiba-tiba Green terpikir sesuatu ketika melihat makam orang tua Ben. Ia kemudian menemui Ben untuk menunjukkan bahwa ia berhasil membeli tanah makam keluarga mereka. Ia mengajak Ben untuk bekerja bersamanya, namun Ben yang masih iri menolaknya. Tapi tiba-tiba Ben kemudian menghasut Green untuk mencoba bermain Twitter, tempat orang-orang terkenal berinteraksi dengan penggemarnya. Jadilah Green menyuruh asistennya untuk membuat tweet namun berisi kalimat-kalimat yang kontroversial. Esoknya semua orang sudah berkumpul di depan tenda Green yang dikira Green adalah pembeli acarnya. Namun mereka semua adalah demonstran yang ingin memboikot Green setelah tweet kontroversialnya. Bahkan asistennya sendiri pun kini enggan untuk ikut lagi bersamanya. Semua orang kini mengkritik keras Green setelah tweetnya hari itu. Semua orang juga menghancurkan acar milik Green yang mereka beli sebelumnya. Namun pernyataan kontroversial Green membuat akhirnya dirinya diundang televisi, bahkan sampai mengajak Green untuk debat bersama seorang politikus. Ben diam-diam menyamar menjadi seseorang dan kemudian mencoba bertanya untuk memancing jawaban kontroversial lain dari Green soal agama. Benar saja, pernyataan Green membuat emosi semua orang dan kini semua orang begitu murka dengan Green. Kini Green bahkan diusir oleh negara ini dan menjadi buronan. Ia kemudian menerobos masuk ke apartemen Ben untuk meminta perlindungan. Ia meminta Ben membawanya ke Kanada karena ia berniat untuk kembali ke kampung halamannya. Jadilah mereka berdua bersama-sama mencoba berjalan melewati hutan perbatasan untuk pergi ke negara lain. Di perjalanan, Ben mengakui perbuatannya dan ternyata Green marah kemudian menghabisi Ben. Sampai akhirnya ada petugas di dekat sana menangkap Green yang mengubah dirinya menjadi Ben. Alhasil Green berhasil kabur sedangkan Ben harus ditangkap dan diasingkan ke daerah yang sangat terpencil. Daerah terasing ini dulunya kampung halaman Green. Di sana tidak ada seorang pun yang bisa berbahasa Inggris. Green kembali ke apartemen Ben sampai ia tidak sengaja menemukan kertas masa kecil Ben yang menggambar orang tuanya. Di tempat mereka, Ben ternyata sudah bergabung dengan sekelompok agama dan mulai ikut beribadah bersama mereka. Dan Green kemudian datang meminta maaf kepadanya. Mereka berdua kemudian mencoba berbaikan dan ingin memulai bisnis acar kembali.